Assalamualaikum semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau ajak kalian liburan. Liburan atau tepatnya staycation kali ya jatuhnya karena cuma 1 malam. Nah, jadi ikutin terus cerita vlog aku sampai selesai. Ya, sekarang kita udah berada di atas awan. Tuh, Masya Allah, cantik banget ya pemandangannya. Bener-bener kita pandangan semuanya cuman lihat cantiknya awan-awan ini. Dulu waktu masih kecil nggak kebayang bisa naik pesawat dan memandangi pemandangan dari atas langit seperti ini. Tuh nggak kerasa ya, ternyata seiring berjalannya waktu, roda semakin berputar, ternyata kita bisa menikmati ciptaannya Allah. Jangan lupa bersyukur. Seperti yang udah kalian lihat di video atau di thumbnail YouTube channel aku di video ini, ya, jadi kita itu mau ke Kalimantan Tengah. Nah, untuk perjalanan penerbangan pesawat dari Palembang ke Bandara Palangkaraya itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Dan akan transit di kota Jakarta. Nah, ini posisinya berarti pesawat ini menuju dari Palembang ke Jakarta. Tuh, tonton terus video aku sampai selesai ya. Nih, pemandangannya cantik banget. Tuh, ini mode kalau aku bikin video cepat. Jadi ini kompilasi sekitar berapa belas menit, aku percepat jadi sekian menit. Kalau kalian lihat itu logo di pesawatnya, bener banget ini kami pakai pesawat Lion Air. Nah, jadi dari tujuan Palembang Jakarta kami pakai pesawat Lion Air, dan untuk Jakarta Palangkarayanya itu pakai Citylink. Untuk transitnya itu kurang lebih 4 jam. Jadi kalau kalian mau ke Palangkaraya dari kota Palembang, gak ada pesawat yang langsung ke Palangkaraya. Itu pasti transit dulu. Entah itu transitnya ke Jakarta atau ke Surabaya, tinggal kalian pilih sendiri mau pakai penerbangan yang mana. Nah, ini kami udah landing, alhamdulillah perjalanannya lancar, udara baik, dalam kondisi baik, jadi terasa begitu nikmat dan juga cepat. Ternyata aku skip untuk transit di Bandara Jakarta. Jadi ini udah landing di Palangkaraya, Bandara Djili Riwo. Tuh, kelihatan gak ya kalian? Nah, ini alhamdulillah berarti perjalanan 1 jam 45 menit, belum lagi di tempat transit tadi ya di Jakarta, kurang lebih 6 jam perjalanan. Jadi kami itu berangkat jam 6 pagi, sampainya jam setengah 12 siang. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kalau aku sih alhamdulillah seneng banget, jadinya sekarang udah sampai di kota Palangkaraya. Kami milih perjalanan penerbangan dari subuh hari biar memang sampainya nggak terlalu sore. Nah, untuk sholat zuhurnya kami langsung ke masjid yang akan jadi Central of Palangkaraya. Tuh, udah kelihatan ya masjidnya. Namanya Masjid Kubah Kecubung, Kota Palangkaraya. Nah, ini untuk bagian halaman depan. Jadi masjid ini belum 100% selesai, masih sekitar 90 atau 85% proses pembangunan. Nah, kalau untuk penampakannya dari luar menurutku udah lumayan cantik, di dalamnya juga udah bersih, udah bisa dipakai untuk sholat. Tapi memang untuk bagian parkiran bawah, terus juga halaman depan lainnya itu masih belum selesai proses pembangunan. Nah, masjid ini sendiri udah disahkan oleh Wali Kota Palangkaraya. Jadi buat kalian kalau ke Palangkaraya jangan lupa sholatnya di Masjid Kubah Kecubung ini. Masjidnya besar dan luas banget, bangunannya tinggi. Jadi kalau kita berdiri di masjid ini rasanya tuh mungil banget badan kita.
Tuh, kalian lihat sendiri, interior di dalamnya udah modern, terang, dan juga bersih pastinya. Tuh, banyak lampu-lampu besar, lampu-lampu hias begitu ya, buat pemandangan di dalam menjadi semakin lebih cantik. Tapi sayangnya menurutku ini masjidnya belum ada AC mungkin ya, atau pada saat kami datang memang belum dihidupkan. Tuh, ini penampakannya. Masjidnya nggak terlalu rame. Menurutku untuk jam zuhur nggak terlalu rame, mungkin udah selesai kali ya sholat jamaahnya. Jadi ini enak banget tuh, jangan lupa mampir kalau ke Palangkaraya. Tempatnya juga nggak jauh dari kota. Kalau misalnya kita jalan-jalan itu nggak jauh menuju masjid ini. Dari bandara pokoknya kami belum lanjut kemana-mana, langsung mampir ke Masjid Kubah Kecubung tadi. Nah ini mau lanjutin perjalanan sambil lihat sekeliling kota Palangkaraya, sekalian jalan gitu ya, cuci mata, dan sambilan menuju ke tempat makan. Nih sambil lihat kanan kirinya gimana kota Palangkaraya, apakah banyak perbedaan ataukah persamaan dengan kota Palembang. Karena kebetulan kami asli orang Palembang dan sedari kecil tinggalnya di kota Palembang. Nah ini kalau aku lihat memang kotanya itu nggak terlalu rame ya. Jadi kalau aku banding-bandingkan dibanding kota Palembang, sepertinya itu lebih padat dibandingkan kota Palangkaraya ini. Tuh, jadi untuk lalu lintasnya enak loh. Kita bisa terhindar dari macet. Kemungkinan untuk macetnya itu mungkin lebih kecil gitu ya. Dan sepanjang jalan di kota ini banyak pohon-pohon yang membuat pemandangan semakin asri. Tuh menikmati perjalanan, dan ini katanya di daerah perkantoran gitu ya, ada banyak rumah dinas pemerintah kota atau apa gitu ceritanya ayahku. Nah dan juga kalau aku perhatikan ternyata di Palangkaraya ini tidak banyak mall atau pusat perbelanjaan gitu ya. Nah ini salah satu ikon nih, kalau ayahku cerita seperti itu ya, katanya mirip-mirip seperti di Malaysia yang Twin Tower itu. Nah dan ini juga katanya banyak orang yang jogging di daerah sini. Nah ini aku lihat juga ternyata ada sedikit pusat perbelanjaan namanya Palma ya tuh. Jadi ada XX1, terus ada juga Hokben, DIY. Nah mungkin ini ya mall versi Palangkaraya gitu. Jadi kalau misalnya buat nonton bioskop, jajan-jajan nongki-nongki bisa banget di Palma tadi ya gitu. Nah untuk videonya aku skip dulu jalan-jalan di kota. Nanti kalian tonton video selanjutnya ya. Ini aku lanjutin waktu mau pulang dan kita dari Palangkaraya menuju Palembang. Berarti ini Bandara Djili Riwut tuh. Kalau aku perhatikan Bandara Djili Riwut ini memang sedikit lebih kecil ya dibanding Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang. Nah tapi kalau menurutku udah cukup banget ya bandara ini ada di Kota Palangkaraya. Untuk tempatnya bersih, terus juga penerbangannya memang tidak terlalu banyak, dan yang pastinya kita juga akan tetap transit. Jadi dari Palangkaraya ini ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Palembang. Ini kita packing dulu, wrapping koper untuk masuk ke bagasi biar koper-kopernya aman. Untuk harga tiket pesawat dari kota Palembang ke Palangkaraya dan dari Palangkaraya ke kota Palembang itu kisaran 2,2 sampai 2,5 juta. Nah, menurutku dengan harga 2,2 sampai 2,5 juta itu memang terbilang tinggi. Tapi memang berbeda-beda ya. Kalau misalnya weekdays beda, weekend beda, high season beda, memang tergantung kapan kita beli tiketnya. Yang jelas kalau hari libur pasti harga tiket itu akan lebih tinggi dari hari-hari kerja biasa. Tuh, jadi tergantung juga dengan maskapai yang kita pilih. Nah jadi kita kalau mau liburan, mau jalan-jalan, memang pastikan dulu yang sesuai dengan rate yang kita mau.
Seperti yang aku bilang juga sebelumnya, kita bebas banget kan untuk memilih maskapai apa yang kita mau. Jadi ada misalnya kita dari Palangkaraya ke Palembang itu pakai Lion Air, nanti dari Jakarta ke Palembang kita pakai Citylink. Nah kalau menurutku lebih enak, lebih praktis pakai yang pesawatnya itu sama. Kalau Citylink aja, kalau Lion aja, kalau Batik Air aja, seperti itu. Karena untuk kami yang belum sering bepergian menggunakan pesawat, biasanya sedikit belum terbiasa saat transit di Jakarta, karena ternyata terminal di Jakarta itu kan banyak dan besar. Jadi lokasinya juga antar terminal itu nggak dekat. Jadi untuk kita yang baru-baru belum terlalu paham dengan bandara internasional, lebih baik cari penerbangan yang pesawatnya itu sama kalau transit ya. Tapi kalau nggak transit aman deh, mau pesawat apa aja. Seperti kali ini pulang dari Palangkaraya ke kota Palembang, kami pakai Citylink. Jadi dari Palangkaraya Palembang Citylink, Jakarta Palembang Citylink. Jadi kita nggak pindah terminal nantinya. Tuh, ini udah mulai take off. Buat kalian yang masih mau lihat keseruan aku satu malam di Pulau Kalimantan, tonton video selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang udah tonton sampai selesai. Jangan lupa tontonin video-video aku seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.